Oke, ini hari keempat ya. Kita mulai build. Saya akan mulai build di sini. Saya pakai VS Code, Queen Coder, dan Laragon ya. Karena kita pakai PHP, MySQL semua itu udah bundle di Laragon biar gampang. Dan Queen Coder kenapa? Karena free juga ya. Di sini saya lihat-lihat yang berbayar juga ada, Cloud Code dan lain-lain juga ada. Tapi ini saya mau coba-coba pakai yang free aja, tapi tetap ada limit ya. Limitnya tuh sekitar 2000-an per hari, jadi lebih dari cukup sih kalau mau bikin aplikasi yang nggak terlalu kompleks ya. Nah, di sini saya dapat beberapa istilahnya racikan ya, karena nonton video dari yang luar-luar itu mereka pakai istilahnya dokumen detail ya, kayak PRD dan lain-lain. Saya juga baru tahu. Nah, itu dimasukin ke si VS Code-nya. Setelah itu kita tinggal prompting pertama. Nah, itu dibuat langsung semua tuh sama si AI-nya. Nanti tinggal kita tweak sedikit-sedikit gitu ya. Nah, ini kita coba. Saya akan coba untuk di hari keempat ini, saya mau coba untuk bikin PRD-nya. Nah, udah selesai sih. Udah selesai. Sekarang saya masukin ke VS Code. Nah, ini kayak gini ya. Jadi saya pakai VS Code. Ini saya ini dulu ya. Buka ulang nih. Nah, ini PRD dari hasil tektokan sama AI-nya. Saya pakai Gemini. Nah, nanti dibuatin detailnya apa yang saya mau buat sih gitu. Dia nanti buatin detail PRD. Saya tektokan dulu aplikasinya harus gini gitu ya. Nanti dia buatin detailnya. Ini yang dipakai benar ya, PHP. Saya tadi mau 8 tapi udah biar umum dulu aja. Nanti bisa diganti-ganti. Ini pakai template ya, SB Admin 2 karena juga gratis. Nanti saya kasih lihat detailnya. Nah, ini Laragon pakai Apache ya. Ini detailnya seperti ini. Terus di bagian bawahnya ini saya pakai Queen. Nah, ini ya, Queen Coder. Jadi ini free gratis, tinggal pakai akun Queen-nya. Misalkan kita coba aja tes. Nah, nanti dia akan balas kayak gini. Berarti ini udah connect nih, udah connect, dan kita ke depan tinggal mulai coding. Saya akan coba mulai aja. Misalkan di hari keempat ini ya, tinggal kita akan buatkan aplikasi gitu ya, buat aplikasi. Terus saya mention aja si PRD ini ya nih, detailnya, biar dia tahu konteks aplikasi yang mau saya buat gitu ya. Nah, ini lanjutin lagi, terus enter. Jadi satu prompt aja, kita tinggal nunggu nanti dia generate banyak nih, generate banyak berdasarkan PRD yang ada di sini. Ini lumayan kan panjang, jadi yang panjang itu di PRD-nya, tapi prompt-nya sedikit aja gitu. Kalau mau tambahin boleh, jadi nggak terlalu panjang, karena si Queen Coder juga ada limit konteksnya, nggak bisa banyak-banyak. Nah, kayak gitu. Mungkin di sela-sela ini, setelah waktu di rumah ini, saya mau coba tektokan. Udah mulai bikin build ya di VS Code free, Queen Coder free, Laragonnya free. Kita coba tektokan untuk bikin aplikasi yang saya mau buat ini. Oke, nanti saya lanjut lagi di hari kelima ya, update-nya kayak gimana. Oke, ini hari ke-5 ya. Hari ke-5 kemarin udah generate ini sih, udah tektokan biar hasilnya sesuai lah dengan hal dasar ya, dasar yang mau dibuat di sini. Basic-basicnya itu udah ada, dan ada beberapa yang tambahin. Cukup panjang juga, tapi yang jelas selama saya pakai Queen ini dia belum sampai hit limit ya. Sekarang per hari juga. Jadi ini udah lebih dari cukup sebenarnya. Dan beberapa juga kadang saya cari lagi di internet, di YouTube atau di Google ya, tutorial beberapa hal yang saya nggak ngerti juga. Saya tanya AI juga. Terus hasil kurang lebih hasil tampilannya seperti ini ya. Nah, jadi ini tampilan dashboard sejauh ini yang udah berhasil di generate, dan ini saya login sebagai user ya, sebagai user. Artinya user di sini sebenarnya kayak business owner, terus reseller gitu ya, pemilik toko yang mau generate
halaman untuk customernya, resellernya gitu ya. Nah ini halamannya kurang lebih seperti ini ya. Nah ini baru awalan aja, jadi nanti ada di dashboardnya ada total halaman yang dia udah buat, terus trafficnya ya, ini ada traffic selama sebulan, nanti ada grafiknya, dan halaman yang dibuat ya sama. Jadi nanti saya jelasin sedikit ya. Jadi nanti dia itu menghasilkan kayak form gitu ya, masih seperti form, dan resellernya atau para affiliate-nya itu cukup isi aja formnya, nanti di generate. Nah hasil generate-nya muncul di sini. Jadi si bosnya atau usernya ini dia tahu halamannya itu dibuat oleh siapa aja dan kayak gimana. Dan nanti yang buat itu nggak perlu login dan nggak perlu punya akun ya. Jadi kalau misalkan Anda punya 500 atau 1000 reseller, nggak perlu mereka bikin akun. Jadi cukup kasih aja halamannya, mereka generate sendiri gitu masing-masing. Mau dia bikin 2-3 halaman, tinggal ganti misalkan daerah gitu ya. Kalau misalkan Anda mau jual susu nih, susu ultra misalkan ya, susu ultra untuk cabang Jawa Barat. Nah ada agen Anda di Jawa Barat tuh, dia mau bikin lagi misalkan daerah Cianjur, terus Garut, Sukabumi gitu ya. Nah itu generate aja page-nya lagi, misalkan susu ultra agen Sukabumi generate, agen Cianjur generate. Nah gitu gampang, dia nggak usah login dan Anda sebagai bosnya itu bisa cek di sini. Kurang lebih sih sejauh ini kayak gitu ya yang udah dibuat dan sesuai. Udah ada panduan, lihat template ini yang nanti bisa di generate sama si para reseller ya, atau affiliate-nya. Ini buat template. Nah, kurang lebih seperti ini. Nanti ada demonstrasinya sih lengkapnya, ini belum oke semua juga. Ada panduan nanti ada pastinya panduan untuk si ownernya ini menggunakan aplikasi ini ya. Sejauh ini sih nama aplikasinya apa ini? Avigen ya. Dan ini saya coba jelasin dulu ya flow-nya. Jadi si Avigen ini sebenarnya ini untuk pertama fiturnya ya. Jadi dia akan clone page dulu. Jadi si Avigen ini sebenarnya nggak bisa build website ya. Jadi benar-benar saya mau spesifik aja untuk bantu para bos-bos ini kalau misalnya punya website tapi dia nggak mau pusing sama generate halaman lain lagi yang cuma untuk ganti beberapa aja gitu ya. Dia bisa pakai fitur clone page-nya. Jadi silakan di clone halamannya, nanti websitenya kalau belum ada pun ya bisa buat ya, misalkan kayak di Blogspot, di WordPress ya, itu nggak apa-apa, gratisan. Karena kalau udah di clone masuk ke si Avigen-nya pastinya pakai domain si Avigen-nya gitu, udah bukan pakai Blogspot atau WordPress lagi. Nah udah di clone, nanti dia buat template. Jadi elemen mana aja yang mau diganti, yang bisa dirubah gitu ya, nanti sama si resellernya atau affiliate-nya itu dia bisa generate page mengganti beberapa elemen yang memang sudah dibuat sama si ownernya di sini. Jadi singkatnya kayak gitu, cuma ada 2 step bahkan ya. Jadi si business ownernya ini yang atau yang punya produknya atau apa aja lah ya, si produk kreatornya itu cuma perlu 2 aja, clone page-nya terus buat template. Nah selesai, tinggal disebar di grup misalkan, silahkan untuk yang mau jual ulang atau gimana gitu ya, generate di link berikut ini. Nah, nanti mereka tuh tinggal generate aja gitu, tinggal isi sendiri. Itu udah bukan ikut campur tangan dari si business ownernya lagi. Jadi dia nggak perlu login, nggak perlu apa, tinggal generate aja gitu. Nah konsepnya seperti itu. Sebenarnya si Avigen ini sejauh ini ya belum ada perubahan lagi, dan beberapa saya udah tes juga di sini, udah tes ya di affiliate page-nya. Nah ini contoh websitenya. Nah ini ada satu elemen yang bisa dirubah. Nanti ada template yang bisa dipakai sama si para resellernya gitu-gitu ya. Jadi udah dites, tapi ada beberapa yang masih perlu diperbaiki, masih perlu tektokan. Kurang lebih seperti itu. Ini di hari ke 5 ya. Di hari ke-5 udah sampai sejauh ini, dan sebenarnya proses bikin ini sih bisa dibilang ya seharian pun bisa ya, seharian bisa selesai. Tapi riset
tektokan dengan AI-nya, terus memastikan validasi bahwa emang yang kita buat itu nggak ngelantur ya, langsung benar-benar menyelesaikan masalah yang udah kita targetin gitu. Jadi tahu mau pakai apa segala macam gitu ya, jadi nggak buyar. Nah, di sini saya mau coba jelasin ya beberapa. Jadi nanti setelah ini mungkin saya jelasin apa aja sih yang diperlukan, nanti sekalian aja di video berikutnya aja ya, di hari ke-6 dan seterusnya. Nanti mungkin di hari berikutnya saya coba jelasin sedikit lagi tentang apa sih yang digunakan di aplikasi ini ya, terutama waktu saya bikin di lokal di komputer ini, apa aja sih yang dipakai. Dan mungkin itu aja untuk update journey-nya. Jadi aplikasinya sudah bisa dibilang udah jadi ya, 90% mungkin udah jadi, tinggal finishing aja, poles-poles, kecuali kalau misalkan ada update ya, ada update yang diperlukan ya pastinya masih bisa lanjut. Tapi sejauh ini sih nanti saya mau coba bikin panduan dan lain-lain ya, coba testing juga sama bikin halaman depannya langsung aja di sini, biar enggak dua kali gitu, misalkan bikin di WordPress kayak gitu nggak usah, jadi langsung aja di sini dan bisa langsung login. Mungkin nanti ke depan ada tambahan lain gitu, misalkan pembayaran bisa terintegrasi dengan payment gateway, tapi untuk sekarang nggak dulu deh ya, biar cepat aja dulu transaksinya. Oke, seperti itu. Terima kasih banyak. Anda bisa subscribe channel ini kalau misalkan mau ikutin journey saya bangun aplikasi 30 hari, dan juga boleh like video ini biar saya bisa tetap terus report journey ini. Dan terima kasih banyak udah support saya sampai sejauh ini. Kita ketemu lagi di hari berikutnya.